Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul IoT-based Smart Monitoring System for COVID-19 Patient. Jadi, sebuah aplikasi monitoring detak jantung dan kadar oksigen pasien COVID-19 berbasis Internet of Things yang kami namakan Pulse Oximeter. Lanjut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri itu Rahmat Hidayat dengan NIM 11021921265. Lanjut. Yang kedua, saya Talarik Haikal dengan NIM 11021940880. Selanjutnya, saya Rizky Fauzi Febriana dengan NIM 11 Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya lempar ke rekan saya. Untuk di latar belakang, pada kondisi pandemi saat ini, pemantauan kesehatan pasien COVID-19 adalah masalah utama. Pemantauan kesehatan harus dilakukan jarak jauh untuk mengurangi mobilitas. Hal yang paling penting untuk dipantau dari pasien COVID-19 adalah detak jantung dan kadar oksigen. Oximeter ini adalah sebuah aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan untuk memantau detak jantung dan kadar oksigen dalam darah pasien COVID-19. Lanjut. Dan untuk alat yang kami gunakan ada berupa hardware. Yang pertama itu ada .mcu ESP8266 yang merupakan sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga memiliki koneksi Wi-Fi. Yang kedua ada sensor darah dengan jalan itu disimpan di jari. Lalu ada kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan dua alat yang kami gunakan. Lalu ada breadboard ini alat yang digunakan menjadi sirkuit prototipe-nya. Lalu ada PC atau laptop yang digunakan untuk memprogram. Lalu ada software-nya, kami menggunakan Arduino IDE. Dimana Arduino ini merupakan software yang digunakan untuk membuat sketch program atau dengan kata lain, Arduino ini media untuk memprogramnya. Lalu ada Antares. Antares itu sebuah platform Internet of Things yang mampu memudahkan pengembangan aplikasi. Lalu ada MIT App Inventor yang merupakan program komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. Lalu selanjutnya saya sampaikan ke rekan saya. Untuk selanjutnya, protokol IoT digunakan untuk menghubungkan perangkat melalui jaringan dan merupakan seperangkat protokol komunikasi yang biasanya digunakan melalui internet. Protokol yang digunakan yaitu MQTT. Ada 3 keunggulan dari MQTT. Yang pertama, ringan dan efisien. Yang kedua, pengiriman pesan lebih cepat. Yang ketiga, keamanan lebih aman dibanding HTTP. Terus ada platform IoT. Platform IoT adalah sistem hardware dan software untuk mengelola perangkat IoT untuk mengumpulkan, menyimpan, memvisualisasikan, dan menganalisasi data dari perangkat tersebut. Platform yang digunakan yaitu Antares. Ada 3 keunggulan dari Antares. Dapat bekerja dalam berbagai macam konektivitas 4G dan 5G, serta protokol seperti HTTP, MQTT, dan lainnya. Untuk yang kedua ada API sudah tersedia oleh Antares. Database berada di dalam negeri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini ada source code yang kami gunakan.
Untuk 3 baris pertama itu adalah inisiasi library ESP8266 dan juga protokol MQTT, serta pool sensor MAX 30-100. Untuk baris selanjutnya itu kami mendefinisikan akses key, Wi-Fi, password, application name, device name dari Antares yang digunakan. Untuk kasus ini menggunakan Antares saya sendiri. Selanjutnya itu kita ngebuat objek Antares dari akses key yang udah digunakan tadi, yang udah didefinisikan tadi, dan juga membuat objek POX dari sensor pulse oximeter. Lanjut. Nah, di sini ada void, fungsi void, di mana untuk mengetahui dan mendeteksi ketika detak jantung terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya ada fungsi void setup, di mana di baris pertama itu kita membuka komunikasi serial dengan baud rate 115200. Setelah itu kita menginisialisasi modul sensor MAX 30-100. Di sini terdapat 2 kondisi. Ketika inisialisasi itu gagal, maka dia akan terus menginisialisasi. Ketika berhasil, dia lanjut ke baris selanjutnya, yaitu mengeset nilai drive LED dengan menggunakan objek pulse oximeter pada metode set IR LED current dan memanggil kembali fungsi bit yang sebelumnya ada di fungsi void. Lanjut. Untuk masih dalam fungsi void setup itu ada 3 baris. Yang pertama itu kita menyalakan debug biar tahu ketika program ini terkoneksi ke Wi-Fi atau retrying. Selanjutnya menyambungkan ke Wi-Fi dan juga inisiasi server MQTT. Di void loop, di fungsi void loop itu kita menginisiasi variabel. Terdapat 2 variabel. SPO2 itu untuk variabel saturation oksigen, BPM untuk variabel detak jantung. Setelah itu membaca kembali sensor menggunakan POX update. Masih dalam fungsi loop ada sebuah kondisi di mana ketika data yang didapat oleh sensor itu terdeteksi, maka akan ditambahkan ke Antares pada penampungan sementara. Baik itu detak jantung ataupun saturasi oksigen. Setelah itu, setelah di penampungan sementara, baru data bisa dipublish ke database Antares dan juga broker MQTT. Nah, untuk blok pada MIT App Inventor, pertama, kita inisiasi objek Antares yang digunakan, baik itu access key, application name, dan juga device name-nya. Setelah itu, fungsi snap text ini untuk filtering data yang dikirim oleh Antares. Selanjutnya untuk clock 1 ini ketika data memanggil data selama 1 detik oleh web 1. Lanjut. Nah, di sini untuk mengirimkan data, baik itu data detak jantung dan juga saturasi oksigen. Jadi pada label 6 ini, data setelah kata heart_rate akan dikirimkan oleh Antares ke MIT ke aplikasinya, dan juga label 7 data setelah kata saturation_oksigen ini akan dikirimkan ke aplikasinya. Lanjut. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi pulse oximeter, di mana sebuah aplikasi Smart Health Monitoring System untuk memonitoring detak jantung dan juga kadar oksigen dalam darah. Di sini terlihat perbandingan bahwa sama antara aplikasi dan juga data yang di Antares.
Di aplikasi ada 212 BPM dan juga di Antares juga seperti itu. Dan juga di saturasi oksigen juga sama. Baiklah, itu saja penyampaian hasil tugas besar dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.